Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Yuk. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa hadir dalam agenda mediasi. Tentunya sebelumnya mungkin perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Fikri Ali Munawar. Saya di sini sebagai mediator yang ditunjuk oleh para pihak untuk membantu menyelesaikan persengketaan. Tentunya sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 pasal 4 yang mana bahwa setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan itu wajib melalui proses mediasi sebelum masuk ke pokok perkara. Nah, untuk itu mungkin saya meminta kepada para pihak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Amam Nur Jamal. Sebagai penggugat, asal saya dari Ciamis. Untuk domisili saya sekarang saya di Bandung. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Adi Mulis, Pak. Di sini saya sebagai tergugat dan berdomisili di kebetulan Kabupaten Ciamis dan kecamatannya di Marican. oke. Selanjutnya, Perkenalkan, saya Andriani. Di sini saya beralamat di Ciamis. Saya sebagai tergugat. oke. Terima kasih Ibu Bapak yang telah memperkenalkan diri. Sebelum masuk ke rangkaian mediasi, perlu saya tegaskan terlebih dahulu, saya di sini sebagai mediator yang mana kedudukan saya itu netral, tidak berpihak kepada salah satu pihak ya, tetapi hanya sebatas fasilitator ataupun komunikator yang memfasilitasi komunikasi antara para pihak agar dapat memahami setiap permasalahan serta mendorong tercapainya kesepakatan secara musyawarah. Mungkin itu. Kemudian dalam menjalankan mediasi ini saya akan bersikap objektif, adil dan profesional. Setiap pihak memiliki kedudukan yang sama, memiliki hak yang sama tanpa adanya intervensi dari siapapun. Untuk memperoleh kesepakatan yang setara, untuk mendapatkan menyampaikan pendapat dan akan diperlakukan secara penuh penghormatan. Kemudian saya juga menegaskan bahwa proses mediasi ini dilandasi oleh itikat baik dan kerahasiaan. Segala pernyataan yang disampaikan oleh Bapak maupun Ibu dalam forum ini hanya digunakan untuk kepentingan penyelesaian sengketa, bukan untuk saling menyalahkan. Untuk itu, saya memohon kerjasamanya dari para pihak, Bapak dan Ibu, untuk bisa mengikuti jalannya mediasi ini dengan tertib dan baik dan sama-sama kita berorientasi pada penyelesaian masalah bersama. Mungkin itu. Oke, selanjutnya di mediasi tersebut saya akan terlebih dahulu mendengarkan permasalahan dari para pihak yang bersengketa ataupun yang berperkara pada kesempatan kali ini. Mungkin dari, mohon maaf, ini tergugat dan juga penggugat. Untuk penggugat namanya Bapak Amam ya? Iya. Bapak Amam. Silakan untuk menyampaikan permasalahannya Pak Amam. Sebelumnya terima kasih Pak Mediasi. Benar bahwa saya telah menjalinkan atau saya itu sebagai penggugat, kami juga punya barang sewaan seperti kendaraan mobil. Nah, adapun dalam sewa menyewa, kami itu suka ada jangka waktu 1 ataupun 2 bulan. Nah, si tergugat ini kemudian menyewa mobil kepada saya. Nah, pada saat ternyata tergugat itu jatuh tempo, pada saat itu pas saya mau ambil lagi mobilnya, ternyata tergugat sudah mobil tersebut itu sudah tidak ada di penggugat, di tergugat. Oke, ini sambil saya catat ya, Ya. Pak ya, terkait permasalahan dari penggugat yang mana penggugat ini merupakan penyedia jasa sewa kendaraan mobil ya, yang kebetulan disewa oleh tergugat. Dalam hal ini mungkin Bapak Adi ya. Bapak Adi ini menyewa mobil, tetapi pas jatuh tempo untuk dikembalikan ternyata mobilnya tidak ada seperti itu.
Mungkin itu ya yang dapat saya tangkap. Untuk selanjutnya mungkin silakan kepada tergugat untuk menyampaikan permasalahannya. Baik, terima kasih sebelumnya Pak Mediator. Di sini saya ingin menjelaskan kenapa saya belum mengembalikan barang tersebut. Ya benar bahwasanya saya sudah menyewa mobil, yaitu unit mobil dari Bapak Amam yang kemarin-kemarin saya gunakan untuk keperluan pribadi dan ya untuk keperluan kerja macam itu. Namun di situ saya ada keadaan terdesak, Pak. Di Ya. saat terdesak tersebut ya saya tidak ada pilihan lain ya mengambil dan menjadikan jaminan mobil yang saya sewa. Dan keadaan terdesak di situ saya di posisi saya lagi tidak punya barang lain, tidak punya solusi lain ya Pak. Dan di situ juga ada yang menagih hutang kepada saya dan meminta jaminan barang. Ya itu saya gunakan mobil sewaan saya jadikan jaminan. Ya mungkin begitu Pak. Oke, berarti betul ya, sudah terverifikasi bahwa Bapak Adi sebagai tergugat ini sudah menyewa mobil dari Pak Amam sebagai penggugat, tapi dalam keadaan kemarin Bapak sempat terdesak dan ada yang menagih utang dan meminta jaminan berupa barang, dan Pak Adi memberikan mobil sewaan itu untuk menjadikan jaminan hutang. Oke. Kalau boleh tahu Pak Adi itu diberikan ke siapa ya sebagai yang memiliki piutangnya siapa? Yang memiliki hutang-hutangnya ya kebetulan saya. Ya maksudnya piutang membayar hutang ke siapa kalau boleh tahu? Ya saya mempunyai hutang kepada yang Putri. Saudari Putri. Ya. Oh ini ya Ibu Putri ya. Oke langsung saja berarti ya sambil saya catat kepada Ibu Putri. Kami persilakan untuk menyampaikan persoalannya. Baik Pak, saya di sini cuma pemberi hutang ya, kayak menagih hutang kepada Bapak Adi. Adi itu menjaminkan sebuah mobil kepada saya. Saya anggap itu semua aman-aman aja. Ternyata mobil itu yang ini Amam, pemiliknya Amam. Dan Amam itu kebetulan menggugat saya agar mobilnya kembali. Sebenarnya saya tidak mempermasalahkan, tapi saya mau uang saya kembali saja gitu. Oke. Tentang mobil bolehlah kedepannya kayak gimana gitu. Oke. Ya terima kasih Ibu Putri. Ternyata Ibu Putri ini memang memiliki piutang ya, dan Pak Adi memiliki hutang kepada Ibu Putri, dan Ibu Putri meminta jaminan, Iya. jaminan dari hutang yang Pak Adi miliki kepada Ibu Putri. Dan kebetulan ternyata yang dijadikan jaminan itu merupakan mobil yang dimiliki oleh Bapak Amam. Nah, oke. Kalau boleh saya tanya terlebih dahulu kepada para pihak, khususnya para penggugat, sekiranya apa sih yang diinginkan oleh Bapak Amam sebagai penggugat di sini? Mungkin mohon untuk disampaikan. Terima kasih Pak Mediasi. Mungkin jelas ya Pak, yang saya inginkan itu mobil tersebut dikembalikan kepada saya. Jelas. Adapun untuk misalkan si mobil itu ada kerusakan apa gimana lah, lecet apa gimana, mungkin itu harus juga diganti. Nah itu mungkin saya yang mau Pak. Oke. Keinginan dari penggugat yaitu ingin mobilnya kembali katanya, karena mungkin itu hak sepenuhnya hak dari Pak Amam ya sebagai pemilik mobil tersebut yang menyediakan jasa sewa mobil. Nah, bagaimana tanggapan dari Pak Adi terkait keinginan dari Pak Amam itu sendiri? Oh ya, mungkin yang Amam harus ketahuinya, ya saya tegaskan kembali bahwasanya saya menjadikan jaminan tersebut, mobil tersebut itu secara tidak sadarnya, secara lagi terdesak gitu, sehingga
ya mobil tersebut disewakan dijadikan jaminan. Ya mungkin saya saya sedang hilaf itu, jadi saya menyadari bahwa perbuatan tersebut salah. Ya, gimana maunya yang dikatakan oleh penggugat, saya kalau mampu ya saya laksanakan, kalau tidak mampu ya gimana lagi. Oke, seperti itu ya Pak ya. Untuk dari Pak Adi sebagai tergugat itu sudah menyadari betul bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pak Adi yang mana memberikan jaminan berupa mobil yang Bapak miliki sebagai jaminan hutangnya itu salah. Kebetulan katanya kemarin itu sedang berada di dalam kondisi yang sangat terdesak sehingga terpaksa untuk memberikan mobil itu sebagai jaminan. Nah mungkin untuk tanggapan dari Bu Putri karena ini Pak Amam menginginkan mobil yang ada di Bu Putri itu ditarik kembali kepada Pak Amam, gimana itu? Saya boleh saja ya kayak mobil kembaliin sama, tapi masalahnya uang saya gimana gitu. Uang saya harus kembali juga gitu ya. Mau nyicil mau gimana, karena di sini saya juga butuh uang, dia yang ngutang saya yang ngambil gitu ya, kayak yang gitu kan. Gitu. Boleh-boleh saja lah, boleh kayak mobil kembaliin ke Amam asal hutang saya terbayar. Oke. Mungkin gini ya, Bapak Ibu sekalian, saya mencoba untuk menarik benang merahnya bahwa ini letaknya nanti keputusannya ada di Pak Adi sebetulnya sebagai tergugat. Yang mana mungkin untuk mobil itu karena memang haknya Pak Amam sepenuhnya. Kemudian untuk waktu sewanya juga sudah habis. Nah, makanya mungkin siap saja Bu Putri untuk mengembalikan mobil Pak Amam kepada Pak Amam sendiri. Tetapi yang jadi catatan adalah dengan syarat bahwa Pak Adi harus membayar lunas hutang Pak Adi kepada Ibu Putri. Nah, itu bagaimana tanggapan Pak Adi? Ya mungkin ya datangnya saya ke sini ingin beritikat baik ya, yang mau diselesaikan baik secara musyawarah. Ya untuk permasalahan hutang ya mungkin ya bukan mungkin ya. Di sini saya lagi keadaan yang tidak memungkinkan untuk membayar semua hutangnya ya, kepada Bu Putri. Mungkin sebagiannya bisa saya bayar. Oke, nah begitu Bu Putri ya, untuk itikat baik dari Pak Adi ini akan mengembalikan sebagian hutangnya terlebih dahulu karena mungkin keadaan Pak Adi ini sedang tidak memungkinkan untuk membayar keseluruhan hutang dari Pak Adi. Nah, bagaimana tanggapan dari Ibu Putri? Atau saya silakan untuk memberikan tanggapan terlebih dahulu. Boleh saja, boleh. Asal ya bercicilnya bertahap, nggak kayak sekarang bayar lempeng nggak bayar, malah harus bertahap lah. Boleh saja asal sampai lunas saja. Oke, kalau boleh saya tanya ya, mohon maaf Pak Adi dan Ibu Putri, pernah dibuat akta perjanjian nggak terkait hutang piutang tersebut? Hutang sebenarnya pernah ada, sudah tertulis gitu mengenai hutangnya itu kepada saya gitu di bulan kemarin ya, atau udah lama gitu. Untuk jatuh temponya kapan itu Bu Putri kalau boleh tahu? Seminggu kemarin Pak. Oh, Ya minggu itu kemarin. udah jatuh tempo banget. Jatuh tempo. Itu jadi jaminan kepada saya mobil itu. Oke. Udah jatuh tempo. Berarti gini, saya menawarkan solusi ya. Ini tidak untuk apa istilahnya? Untuk memutuskan, tetapi saya kembalikan lagi kepada para pihak. Bagaimana kalau misalkan dalam jangka waktu beberapa hari Ibu kembalikan mobilnya kepada Pak Amam sebagai pemilik mobil, kemudian untuk Pak Adi dan juga Bu Putri itu silahkan mau bagaimana terkait teknis pembayaran dari hutang dari Pak Adi itu sendiri. Mungkin gitu. Ataupun ada tanggapan dari Pak Amam? Mungkin untuk saya sendiri Pak cukup, karena yang saya inginkan hanya mobil kembali. Kalau misalkan ada masalah-masalah lain mungkin saya maafkan. Yang saya inginkan itu hanya mobil saya kembali aja. Oke, itu juga itikat baik dari pemilik mobil ya, ataupun dari Pak Amam sebagai penggugat untuk hanya mengembalikan mobilnya saja seperti itu. Terkait dengan urusan Pak Adi dan Ibu Putri mau seperti apa, kami persilahkan. Gimana Pak Adi, mau seperti apa Pak Adi? Mungkin dari saya ya, jadi saya itu ya yang benar tadi saya sudah katakan
mengatakan bahwa datangnya saya ke sini itu ingin beretikan baik. Pokoknya jangan dilanjut kepada ranah hukum atau dilanjut ke persidangan. Pokoknya mah saya pengen selesai di sini, dimana maunya yang tadi saya diajukan ya pengen bisa bayar, tapi belum bisa bayar sepenuhnya. Ya, mungkin saya segitu. Oke, berarti sudah dapat dari kesimpulan bahwa persoalan ini bisa kita selesaikan hari ini di sini ya. Untuk hasilnya yang pertama kita simpulkan untuk Ibu Putri sebagai pemegang dari mobil tersebut siap untuk mengembalikan mobilnya kepada Pak Amam. Ya. Dan Pak Amam pun demikian akan menerima mobil tersebut. Kemudian Pak Adi juga memiliki itikat baik untuk membayar hutangnya kepada Ibu Putri seperti itu. Oke, langsung saja mungkin Ibu Putri, kemudian Pak Amam sebagai penggugat, Pak Adi sebagai tergugat, dan juga Bu Putri untuk menandatangani kesepakatan perdamaian mungkin ya. Silakan untuk pihak pertama sebagai penggugat, Pak Amam untuk menandatangani. Ya, silakan untuk Pak Adi. Silakan untuk Ibu Putri. Ibu Bapak sekalian, tentunya kami haturkan terima kasih atas kerjasamanya karena dalam agenda mediasi hari ini berjalan dengan lancar dan berorientasi pada perdamaian. Masing-masing pihak sudah berdamai. Silahkan untuk saling berjabat tangan. Terima kasih. Saya sebagai mediator mungkin pamit undur diri dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Apabila ada tutur kata yang kurang baik, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih.